Panas. Astagfirullah. Panas. Apa melawan? Ular, kamu jangan masuk dulu. Astagfirullah. Ayo Pak Sigit, Bapak Kenapa? Sigit, kamu juga. Kamu mati. Kamu harus mati. Ular itu biar apa? Biar kalian terpisah. Allah. Apa? Kenapa? Kenapa? Allah. Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, sebelum melanjutkan nonton videonya, untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen, aku ingatkan untuk terus mendukung dan mendoakan channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini Markas Mata Langit kedatangan pasien dari Pluit, yaitu Bapak Rianto dan Ibu Sri. Nah, Ibu Sri merasa ada keluhan yang sudah dirasa menahun dan sudah berusaha untuk mencari penyembuhan tetapi belum kunjung sembuh. Sehingga akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Panglima Langit. Ini belum dipantau Panglima, baru duduk dekat Panglima, Ibu Sri sudah bereaksi. Apa yang dirasakan Ibu? Panas. Panas ya? Ya, panas. Astagfirullah. Panas. Apa melawan? Melawan. Melawan saya. Bercerita Hah? keluhannya sudah. Melawan saya. Iya. Udah kuat melawan saya? Kuat. Seberapa kuat kamu melawan saya? Ibu, Seberapa kuat kamu melawan diri saya? dulu Ibu. Tahan diri Ibu. Istighfar Ibu. Kok nangis? Katanya mau melawan saya. Nah, ini ular. Panglima Ini sekalian Mata Langit ya. Panglima. Ini ular. Ini nggak perlu dipantau lagi, udah jelas. Baru saya bicarakan, beliau udah seperti begini tangan. Berarti sesuai dengan yang saya lihat tadi. Ular, makhluk tinggi besar hitam. Nah, tuh. Ngapain kamu di badannya? Apa tujuan kamu di badannya? Dia gila. Hah? Buat dia gila. Buat dia gila. Berarti benar tadi Panglima sempat. Iya, sebelumnya pernah begini Pak, di rumah? Cuman biasa aja sih, cuman teriak-teriak gitu aja. Ini begini-begini? Enggak, gitu. Kayak ular ini enggak? Ada panas. Hah? Panas? Panas. Panas? Ibu tahan diri dulu Ibu. Astagfirullah. Iya betul, bagus istighfar. Astagfirullah. Nanti kita bereskan. Panas? Kita pengen dengar juga nih Sobat Mata Langit biar tahu keluhan yang dirasakan apa gitu. Jadi dia begitu deket sama saya langsung begini. Istighfar Bu, istighfar. Istighfar dulu. Iya, istighfar dulu Bu. Istighfar. Biar Ibu. Ular, kamu jangan masuk dulu. Astagfirullah. Biarin. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu mau begitu? Mati dia. Kamu harus mati. Kenapa sih kamu dendam banget Kenapa? sama suami istri ini? Mati. Kenapa? Allahu Akbar. Sikir. Kenapa? Ayo Pak Sigit, Bapak Kenapa? Sigit, kamu juga. Udah. Kamu mati. Allah. Mati nggak? Kenapa? Mana bisa? Kamu marah Urusan Allah. marah sama suaminya apa marah sama istrinya? Mati. Hah? Kamu marah sama suaminya apa marah sama istrinya? Astagfirullahaladzim. Sikir. Ibu Sri, sikir. Kendalikan diri. Ibu harus Istighfar. bisa kendalikan diri. Biar Dulu Pak. duduk Bang. Istighfar. Ibu istighfar Bu. Nggak usah pakai meja udah. Ya, bagus. Ibu sikir terus. Pikir. Oke Sobat Mata Langit, alhamdulillah Ibu sudah bisa mengendalikan diri. Ibu tahan diri dulu ya, biar Istighfar. biar kita dengar dulu ceritanya. Apa yang dirasakan, keluhannya apa gitu. Siapa yang cerita Bapak atau Ibu? Bisa cerita?
Yang dirasakan Ya apa? udah, sambil Panas. istighfar dulu. Istighfar, Apa tenangin dulu, Bapak tenangin dulu, ceritakan, tenang. Tenang ya, santai dulu. Tenangkan diri. Panas dadanya panas. Jadi beliau pada saat kita ingin menceritakan apa yang sakit, dia langsung Ambil sesek, napas, sambil istighfar. langsung Atur napas. masuk tadi yang siluman ular dan makhluk gigi besar hitam. Itu udah nggak bisa dikendalikan lagi dan tadi berusaha ingin mencekik suaminya dan ingin membunuh katanya, mau habisin katanya. Berarti ini ada sentimen ke suami juga. Jadi bukan ke pihak Mbak aja yang ingin disakiti gitu. Jadi ke suaminya juga. Biar cerita Nah, dulu ini yang gede apa hitam itu dirasakan itu. tadi barusan. Keluhannya apa? Nah, itu kan saya lihat tadi tuh. Tangannya Istighfar. Bisa istighfar kan? Kenapa kamu ganggu dia? Kan Apa? Ada masalah dan dendam apa kok sampai sebegini parah dibuat? Hah? Kenapa? Coba jelasin ke saya. Bisa jelasin? Kamu nggak mau keluar dari badannya? Kalau saya keluarkan gimana? Nggak bisa. Yakin nggak bisa? Iya. Yakin kamu? Saya kuat. Kuat. Saya mau lihat nanti kekuatanmu ya. Saya mau lihat seberapa kuat kamu. Biar tahu dulu Bang Lima, ini Sobat Mata Langit kan belum tahu nih alur ceritanya nih, kenapa bisa sampai kemari gitu loh. Apa yang dirasakan Ibu sehingga harus menemui Bang Lima? Yang saya rasakan, saya sudah berobat ke mana saja. Saya sudah sebenarnya CT scan kepala. Yang dirasa saya tuh kepala tuh kayaknya rasanya tuh kayak cekot-cekot kayak gitu, kayak mau pecah ya. Terus gitu kayak ada aliran di aliran kepala yang bunyi kayak aliran listrik tuh gitu di kepala ini nih. Sampai saya bilang, "Dok, ini kenapa Dok kepala saya?" Bilang gitu, "Nggak apa-apa ini," katanya gitu. Tapi saya keganggu Dok. Kepala saya sering letak rasanya tuh keganggu banget, bilang gitu. "Nggak apa-apa, saya minum obat tapi nggak sembuh-sembuh." Akhirnya saya sering lihat YouTube-nya Panglima. Saya bilang, "Ya Allah, saya semoga saya bisa nyampe ke sini." Saya bilang gitu, saya pengen berobat banget bertemu sama Panglima. Saya bilang gitu, saya pengen disembuhkan sakit saya. Jadi ini keluar masuk Sakit saya, sakit. Biar Ibu cerita dulu, kamu jangan nongol dulu. Bapak aja mungkin yang cerita. Jadi yang dikeluhkan Ibu selama ini sakit kepala, ya kayak bunyi gitu. letuk-letuk, terus katanya dadanya panas ya Pak? Dadanya panas, mata panas, ya kan. Ya kayak kemarin aja kayak sempat kayak gimana ya kan. Saya juga bingung kadang-kadang ya kan. Makanya dia kadang-kadang ngeliat sendiri apa, ya udah kita anterin, ya udah saya anterin ke sini gitu kan. Awalnya katanya Bapak nggak terlalu Ya, percaya. saya kan ibaratnya namanya kayak gitu ya, Bapak Bapak. lebih Takutnya emang dia kan kronologinya kan punya penyakitnya mah, ya kan. Makanya saya bolak-balik ke itu aja. Ini Bapak udah lihat sendiri kan? Ya emang kalau waktu kayak gini kayak sering di kampung ya kayak gini juga pasti ada aja, pasti kemasukan dia. Itu kalau kemana-mana saya suka sering kemasukan gitu. Sering kemasukan. Tapi ya biasa kemasukan kayak gitu aja, kayak gitu. nggak sampai nyekat Cuman suami. yang terakhir itu yang saya pernah kesurupan di kampung itu sampai orang kiai ustadz tuh banyak banget, sampai saya katanya didoain yasinin sampai orang sekampung di rumah katanya yang ngumpul nggak bisa sembuh. Maksudnya nggak Itu bisa yang masuk itu bahasanya tuh bahasa kayak orang Cina gitu. bisa dia bahasa Inggris kan, saya kan nggak bisa bahasa Inggris, dia katanya ngomongnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin katanya gitu. Katanya sampai sempet napasnya pendek. Udahlah Pak, aku udah nggak kuat katanya. Ya itu kemarin itu. Oh gitu. Berapa hari yang lalu itu. Kan tadinya Bapak nggak percaya tuh kalau pengobatan yang seperti ini. Bagaimana? Ya akhirnya saya Bapak sih percaya, cuman kan ya nanti dulu lah, kita tunggu dulu gitu loh. Ibaratnya kan emahnya kita sembuhin dulu. Cuman emang dia nih kalau punya keluhan apa tuh pasti ngomong ke aku. Ini kayaknya udah nggak beres. Saya ngerasa di Dia ngerasa gitu loh. saya biasanya kalau udah mau kesurupan gitu, saya dengan sendirinya tuh udah ngerasa Kayak gitu. refleks gitu. Ayah aku kayaknya pengen kesurupan deh. Aku kayaknya pengen ini deh, pengen ngamuk deh gitu. Suka kayak begitu tuh, Mbak. Makanya yang membuat akhirnya Bapak Lulu mau mengantarkan Ibu kemari apa? Ya dia mohon banget untuk kali ini. untuk kali ini terakhir aku bilang gitu, terakhir Ayah. Ya udah, anterin jalan. aku ke Panglima, Ayah aku mau berobat biar aku sembuh. Bilang gitu. Aku capek kayak begini. Aku bilang Tapi gitu. sebelum-sebelumnya nggak pernah mengalami begini ya Mbak? Enggak yang tapi 2 kali sama ini nih Enggak, Panglima. maksudnya dasarnya Mbak tuh memang nggak model suka cepat kesurupan gitu, Enggak, maksudnya enggak. enggak. Dasarnya. Semenjak merasakan sakit ini. Oh, itu maksudnya pertanyaan saya. Terus katanya susah tidur juga. Iya, dulu sering gelisah ya. Kalau dulu sering gelisah, aduh ya aku nggak bisa tidur, baca doa, Soalnya udah duduk banget, saya lihat makhluknya tuh udah nyatu banget di badan gitu. baca Udah doa. hampir darah daging lah. Udah rasanya. daging, udah nyatu banget. Makanya aku bilang cari yang cocok dulu lah di mana gitu. Saya bilang Ya, dia kan sering nonton kayak YouTube kayak gitu ya. Alhamdulillah mungkin emang jodohnya di sini gitu loh. Insyaallah ya kan minta bantuannya lah. terus katanya kalau Ibu sakit, nyetrum Bapak pun ikut sakit Iya, katanya. kalau misalkan saya sakit di misalkan
di sini nih, misalkan pegel gitu kan, suka pegel. Nanti suami saya di sebelahnya gitu. Kalau misalkan saya sakit pinggang, perut sakit, dia sama kayak gitu. Mbak, saya bingungnya makanya suka bilang gini, ya kok sakitnya sama sih, cuman bedanya cuman sebelah saya, Posisinya doang beda. saya sebelah kanan, ayah sebelah kiri, saya bilang gitu. Cuman kan kalau dia kan orangnya ya udahlah gitu aja. Kalau saya kan- lebih logika gitu. Kalau dia mah lebih ibaratnya kita kan logika. emang orang kerja rada berat dikit ya mungkin mungkin lah namanya bawa barang berat gitu loh ya kan. Ya mungkin Tadi di aja situ. sebelum kesini nih, saya pas mandi nggak bisa muntah, tapi tadi tuh muntah yang sampai yang muntah kayak weh gitu, sampai dan akhirnya saya nangis tuh di kamar Cekek-cekekan mandi, dulu, udah gitu baru nangis. ketawa gitu. Saya manggil bapak saya juga nggak yang ini katanya. Terus suami saya baru masuk ke kamar mandi, terus gitu baru ngeredain. Udah saya keluar. Nah, menurut pantauan Panglima, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ibu Sri dan juga Pak Rianto ini? Ya kalau saya lihat memang ada orang yang ingin menghancurkan rumah tangga mereka, ingin menghancurkan apa ya, kalau kita bilang itu semua lini lah, biar rezeki juga ketutup, sakit-sakitan, duit habis untuk berobat sana sini, jadi biar dibuat sengsara, intinya seperti itu gitu. Jadi nggak bisa untuk bangkit, nggak bisa untuk maju, jadi stuck di situ aja, seperti itu. Kenapa? Nah, itu kalau saya lihat tuh seperti itu gitu. Ya kalau dari Ibu kan ada sosok ular nih, kelihatan banget nih Panglima. Iya. Terus apa lagi ya selain ular yang dipantau Panglima tuh? Dia ada ular, ada yang kayak saya lihat kepala buntung terbang, rambut api, koplak makhluk tinggi besar hitam, itu yang saya lihat itu tadi. Iya, astagfirullahaladzim. Sabar Ibu, sabar, nanti kita obatin. Lawan, kamu lawan. Sabar, sabar. Lawan, sayang. Saya dengar aku ngomong. Saya dengar aku ngomong. Setiap Ah. Ibu mau cerita selalu ada yang mengganggu, jadi sosok yang ada di badannya seolah-olah Jadi sepertinya tuh udah nyatu banget ya, udah mendarah daging nih. terus dia katanya pas sering ribut ya? Iya, mulai sekarang ini sering-sering dia nadanya itu tinggi terus. Belakangan ini suami sering kayaknya nggak kalau misalkan saya ngomong dah nih gitu gitu, biasanya nggak pernah kayak gitu. Makanya saya bilang, saya cuma dalam hati, ya Allah kenapa sih ayah kok berubah ya, aku bilang gitu. Cuma kayak gitu. Ibu merasa Ya sebenarnya bukan berubah cara apa, kadang-kadang kalau ada gangguan itu memang suka kayak adu domba gitu ya. Jadi yang terdengar yang salah satu berbicara tuh kayaknya Keras gitu. malah membuat nggak menyenangkan gitu. Iya, jadi saya saling Biasanya nyebutin ya begitu. jadinya ya. Jadi kayak sebel aja, kayak apaan sih lu? Itulah istilahnya begitu. Nggak memang begitu. Kalau saya kan emang dari dulu nggak suka paling ribut. Mendingan saya tuh diem kalau nggak pergi. Kalau saya gitu orangnya. Iya. Soalnya saya lihat begitu, kalau ada gangguan umumnya tuh pasti dibuat selisih paham. Ditanya apa, kedengarannya seperti apa. Kadang-kadang suka begitu juga Ini itu. sekarang kan ini kupingnya nih. salah satu yang ini. Kupingnya Jadi makanya kadang-kadang suami saya bilang gitu. suami saya ngomong, saya bilang apa ya, padahal deket loh Panglima. Memang Tapi itu kenapa gangguan. saya nggak denger ya Nanti kupingnya? kadang-kadang yang diomongin apa, kata-katanya yang terdengar apa bisa berubah gitu. Iya, itu makanya dia Di suka telinga. marah. Makanya saya kalau udah kayak itu saya mendingan diem. Makanya bilang, ayah kenapa Nanti sih? kalau udah berhenti baru aku ngomong. Kadang-kadang kayak gitu. Daripada nanti dia ribut. Aku paling males suka ribut tuh. Terus belakangan ini belum lama juga mata kalau udah jam 9 tuh rasanya tuh berat kayak digandulin apa di Ya, sini itu. matanya. Itu Saya belum sampai lama bilang sama suami saya, Hampir "Ayah, sebulan lah, sebulan yang kemarin. sebulan lalu lah, ayah aku kenapa ya ini matanya tuh kayaknya tuh ada segendolan di apa gitu di mata ini. Ini waktu itu juga mata lama loh. Jendol hilang, jendol hilang. Nih yang sini. Saya obatin berapa kali Udah obat. ke dokter dikasih obat bintil, dikasih apa nggak sembuh-sembuh. Lama-lama hilang semua. Tapi lama-lama alhamdulillah langsung. Tapi lama. Kalau Ibu tadi kan keluhannya di badan rasa panas, mata juga sakit, kepala berat, susah tidur, gelisah, emosi nggak terkendali ya. Nah kalau Bapak apa keluhan yang dirasakan? Perut, kadang suka sakit, kembung, sama kepala. Ini kadang-kadang kalau udah berat ya ngonde aja di lehernya ini. Sama ini sekarang lagi sakit nih aku nih. Oh sekarang lagi berat? Oh, cuma kemarin-kemarin dikirikin sama anak-anak, udah dikuyak-kuyak sama anak-anak, mulai nggak ada sakit lah, udah bodo amat. Aku bilang gitu. Aku kan orangnya emangnya los aja jadi orang. Nggak dipikirin gitu? Nggak aku pikirin lah, nggak mau pusing aku hidup mikirin keluarga aja pusing, ngapain lah aku mikirin orang gitu loh. Kalau aku itu dengkul. Kalau ini emang aku dari riwayat jatuh, cuma kadang-kadang kalau dia hawa dingin ya berasa banget. Ngilu atau Oh ngilu di sini nih aku nih, ada riwayat jatuh tahun 2014. Iya waktu jemput dia nih, tapi dia alhamdulillahnya ya cuman loncat aja, ada 10 meteran, cuman sini ya dong. loncat? Kecelakaan. Loncat dari? Berdua. Dari motor itu. Oh pernah
mengalami kecelakaan Iya pas jemput pulang kerja. Jadi ada pembatas itu biasanya begini, dia palangin ke sini. Kan saya posisi pulang jam 11 malam ya. Nah dia kan kalau naik motor kan zaman begal lah kasarnya gitu. yang zamannya dulu begal gitu. Tapi di sana tuh ada dua orang ngeliatin aja, kita jatuh tuh ngeliatin aja. Tapi untungnya mungkin ngelihat kita nggak mati apa gimana gitu ya. Jadinya ya udah dia diem aja pergi tuh akhirnya. Kita sadar gitu kan, tapinya dengan kondisi pada babak belur, pada hancur semua motornya. Kitanya juga, aku aja sampai 3 bulan aku nggak kerja, soalnya nggak bisa pakai baju. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Alhamdulillah sih. Cuman ya keluhannya dia mah selalu leher, susah tidur juga tuh. Susah tidur. Kalau tidur maunya jam 2, jam 3 pagi gitu. Kalau saya kan bilang ntar besok pagi kan kerja, jangan tidur begadang dulu. Orang belum bisa tidur katanya, matanya bagaimana mau ditidurin katanya gitu. Udah sih tidur aja katanya gitu. Nah kalau Panglima lihat, apakah sosok yang di badan Bapak sama dengan di badan Ibu? Apa ada yang beda? Kalau saya lihat hampir sama. Cuma ada satu makhluk yang beda. Saya lihat kayak ada pocong di samping Bapak. Di badan Jadi Bapak? kayak Bapak udah dibungkus kain kafan. Yang saya perhatikan seperti itu. Tepatnya pada sisi kanan ya. Dia berdiri pocong tuh. Jadi dalam posisi terikat di antara lengan sini dan pinggang. Apakah dari sumber yang sama? Sama pastinya. Baiklah, kita akan segera ungkap misteri ini melalui mediumisasi. Oke Panglima, langsung Panglima, silakan. Tangannya Ismi basah. Nanti Bapak sama Ibu boleh tanya-tanya, interogasi si setan yang ditarik Panglima ya, biar terungkap semuanya. Siapa kamu? Kamu yang di badan saya? Kita Sunda. Ngapain di badan saya? Mautkan mana? Jangan atuh, saya pasti punya anak sama keluarga. Kenapa mematiin saya? Salah apa saya? Kalau kamu mati, saya bisa dapat banyak. Maksudnya? Dapat apa? Dapat apa yang saya inginkan. Apa yang kamu inginkan dari saya? Nyawamu berharga untukku. Kok bisa nyawanya berharga? Kok bisa nyawa saya yang berharga? Ya, untuk kepentinganku. Karena kau targetku. Target untuk apa? Untuk supaya kau mati. Suruh siapa? Siapa yang menyuruh? Tidak ada, Kok tidak ada menyuruh kamu bikin aku mati? Mas. Kamu kenal sama suami saya? Siapa? Karena saya suka. Kamu siapa suka sama suami saya? Kenapa? Apa yang sudah kamu buat untuk Ibu? Kamu bilang mau buat dia mati, apa yang sudah kamu lakukan? Caranya gimana? Emang bisa? Bisa. Ya gimana caranya? Manusia itu punya darah yang mengalir, punya nama, Terus? punya wujud. Saya bisa bersama darahmu, Jadi kamu bersamanya di dalam darahnya. Wujudmu apa? punya tulang belulang, dan tulang belulangmu lah adalah makananku. Jangan-jangan tulang Ibu suka bunyi-bunyi itu gara-gara ada dia. Wujudmu apa? Terus kamu kayak gitu. Oh, Ibu suka kayak gitu? Kayak ini kepala kayak geremet kayak Sekarang rasa kayak iya gitu. kepalanya geremet. Yang bikin kepalanya geremet-geremet siapa? Kamu. Kamu apain itu kepalanya bisa rasa geremet-geremet gitu?
Siapa kamu? Kenapa? Tangannya gitu. Iya suka sengkel. Oh, ibu suka gitu tangannya kayak gitu. Iya suka semper. Sengkleh kalau bahasa Jawa tuh. Suami kan gitu juga sama ya? Iya sama. Makanya sakitnya sama suami. Tiba-tiba lemas nggak ada tenaga. Iya. Gitu. Coba ceritakan apa yang sudah kamu buat untuk keluarga bapak dan ibu nih. Kamu manusia api. Mana manusia api dia mah? Apa maksudnya api itu? Dia bawa api. Oh, Makanya yang saya bilang tuh suka panas di dada, di sini, di tangan, di muka. yang buat panas dadanya, mukanya, itu kamu rupanya ya? Kamu apain? Hah? Apain? Kamu siapa sih? Jijik katanya. Apa? Mbak. Mbak. Dia nyebut nama. Siapa dia? Apa salah ibu? Orang gila nih. Oh, Ini yang gila nih. Mutar. ini sosok jin gila ya? Linglung ya. Jin gila. Yang bikin ibu Perempuan tapi biar sosoknya gila, perempuan. perempuan. Dia mutar kayak orang linglung. Kamu sudah berapa lama di badan ibu? Lama? Berapa? Berapa lama? Ya orang gila kan gitu, nggak nyambung. Biar apa di badan ibu? Dia suka-suka Biar kayak kamu ya? terdengar ngomongan kata-kata beda nggak nyambung. Suami dengarnya gitu. Yang bikin nggak nyambung. Oh. Jadi kamu bikin komunikasi mereka nggak nyambung gitu? Ya. Siapa yang suruh? Kenapa? Bapak yang minum. Kamu suka sama saya? Kamu siapa yang suruh? Siapa? 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 Sri? Ya. Sri. Hubungan kamu apa dengan Ibu Sri? Saudara. Saudara? Sini. Kamu masih saudaranya Bu Sri? Sini. Saudara, teman. Teman? Saudara, teman. Teman di mana? Teman. Laki perempuan? Makan. Hah? Ayo, madang. Masa apa madang? Kamu pernah makan bareng dengan Bu Sri? Makan. Heeh. Makan. Ya. Gimana? Makan. Coba kamu cerita yang benar dong. Yang suruh kamu itu siapanya Bu Sri? Cantik. Perempuan berarti kalau cantik. Cantik. Kayak kerudungan? Wewe. Apa hubungannya dengan ibu? Pernah ada masalah apa dengan ibu? Apa ya? Coba buat saya. Coba, biar ibu ingat ayo. Nah, maksudmu apa? Ini. Jangan ikutin. Ini. Kita kan sedang pengen menguak Pak. Biarin aja apa yang dia omongin kita dengerin. Apa? Apa maksudnya itu? Kamu suka sama bapak? Hah? Pakai kerudung. Siapa yang pakai kerudung? Yang suruh kamu? Teman. Temannya. Lebih muda apa lebih tua dari ibu? Tua dikit. Oh lebih tua dari ibu. Terus habis itu? Sama enggak tua. Oh nggak tua. Enggak. Marahin aja. Maksudnya gimana? Marahan. Pernah marahan sama ibu yang nyuruh kamu itu? Gara-gara apa? Kerja. Gara-gara masalah apa? Kerjaan. Ya, kerja. Jadi teman kerjanya. Coba yang jelas dong ngomongnya. Coba. Apa hubungannya kamu dengan keluarga ini? Teman. Kerja. Teman kerjanya bapak atau ibu? Teman kerja bapak dan ibu. Berarti kamu kenal dua-duanya. Yang suruh kamu itu temannya mereka berdua. Ya, awewe. Perempuan. Dari mana asalnya perempuan itu? Jawa Barat. Awewe. Ayo. Kok malah ngasih tebakan? Kamu ngaku siapa yang suruh kamu?
Aduh, Kasih tahu apa masalahnya sampai kamu dikirim. eta ribut wae sih. Ribut sama siapa? Sama suami saya. Biarin ribut gitu maksudnya. Dibikin ribut. Oh, dibikin ribut suami istri. Aduh, arek iya. Maksudmu gimana? Ayang iya cenah. Oh, kamu suka sama suaminya? Lu. Gak boleh dong. Dari mana aku bisa suka sama suami saya? Ayahnya. Teman kerjanya yang suka sama dia sama apa gimana? Coba jelasin biar nggak ribut nanti. Kalau fitnah kamu awas lo ya. Kamu habis riwayatmu hari ini dong. Sri, Ya. Sri. Ya. Siapa yang nyuruh kamu? Batur. Batur saya? Heeh, mana teh? Batur kerja saya? Kerja main di rumah. Batur kerja. Teman kerja apa teman main di rumah? Ayah eta, ayeuna teh marah jeung maneh. Ibu pernah marah sama siapa gitu? Kalau di kerjaan mah nggak pernah marah. Atuh di imam, eta hayangan ieu cenah. Kamu suka sama suaminya? Lain aing, eta jelema awewe teh. Oke, kalau begitu ceritakan apa yang sudah dia buat untuk keluarga ini. Apa yang diinginkan dia berbuat untuk mereka? Perpisahan, Pecah katanya bener Bang Bima. pecah, Biar mereka pecah. berantakan. Indung maneh pan dideketin. Dideketin emaknya. Oh. Maksudnya dideketin itu. Loh. Kamu bangga ya bikin orang nggak pecah? suka. Saha? Dia nggak suka sama ini, sama suami saya. Teu nyaho we. Jadi diem-diem suka gitu maksudnya? Iya. Ngapain ngerjain maneh? Ari teu aya maksud. Nggak mungkin ngerjain kalau nggak ada maksud. Iya. Mau kemana sih? Duh. Kirain mau lanjut. Ceritakan apa yang sudah dilakukan. Dia datang ke orang pintar, ke dukun. Di mana tempat dukunnya? Aya eta di laut. Di laut mana? Iya, deket laut. Di Banten ada laut. Oh iya ada ya, cari tahu. Oh bukan Banten, di mana? Di mana nyarinya? Dekat situ dekat. Di mana? Dekat situ. Nanti apa mau baru? Baru. Kuburan, ayah kuburan. Nanti kursiku rusak. Udah, stop. Mending kalau kursinya doang rusak, kalau Ismail jatuh gimana? Ayo. Ceritakan, dikirim sosok apa saja ke badan mereka? Perempuan gila kamu. Terus temanmu siapa lagi? Gila. Sri. Ada. Itu ular itu siapamu? Teman kamu? Ya, siapa dia? Ular itu biar apa? Kalian terpisahkan. Hancur rumah tangganya. biar nggak dapet uang. Uangnya habis Buat berobat? Iya, berobat yang nggak tahu penyakitnya. Dikatain orang gila. Sri gila. Targetnya biar gila. Sri halu. Emang ada yang ngatain ibu halu? Itu mah kamu yang halu berarti. Orang nggak ada tuh yang ngatain ibu halu. Mas gila ya mas. Nggak ada. Gila ya mas. Terus ada Gila kan, ular. Mas, dia gila ya mas. Terus yang tadi dilihat Panglima itu siapa tuh kepala buntung? Gila teman gila. Teman kamu. Temen gila serius itu temenan sama aku. Apa? Punggungnya berat. Suaranya beda lagi. Suara nenek. Kamu siapa? Ayo Bu, nanya-nanya lagi ke sini Bu. Mencari tahu yang tidak diketahui. Iya, memang itu tugas kami. Mencari tahu yang tidak diketahui katanya. Tapi tidak terlihat. Luka tapi tidak berdarah. Iya, kamu kok jahat sih? Saya salah apa? Salahnya kau hidup di dunia ini. Semua kan butuh hidup di dunia ini. Mas. Manggil Bapak Mas ya? Oh. Apa sih yang kamu harapkan? Sri, kau sudah
banyak. Sudah banyak apa? Apa? Merasakan keberadaan kami dalam dirimu. Dengan cara Sering nyurupin kan dia. Tahu? Harusnya kau tidak ke tempat ini. Kan aku udah bilang, Bu, pasti dia akan berusaha menghalang-halangi. Kamu yang ngalangin ibu kesini ya? Iya. Oh, buat sakit ya? Kenapa kau mengiyakan? Tuh ngomong sama bapak tuh. Tadinya kau tidak mengizinkan. tadinya nggak mengizinkan Saya ya. pengen istri saya sembuh. Jangan. Keluarga kita nyaman. Biarkan saja. Nggak bisa begitu. Biar bebanmu hilang. Ya, beban Maksudmu? Dia hanya menjadi beban dalam hidupmu. Nanti kamu habis uang, habis tenaga, habis pikiran. Mending kau cari yang lebih baik saja Dasar daripada dia. Mau merusak rumah tangga orang. Tapi selama ini saya nggak pernah ribut loh. Tidak pernah ribut bagaimana? Baru saja 2 hari yang lalu kalian bertengkar sampai anak-anak ketakutan. Kan dia tidak pernah marah. Iya. Baru kali Itu saya itu. maksudnya saya minta ya anterin aku ke Panglima. Dia ngapain sih ke sana-sana? Katanya gitu. Dia bilang gitu. Oh kamu yang ini ya, yang membuat suami saya nggak mau ke sini ya? Capek, kasihan. Ya kan Ngapain suami saya kesini? biar sayanya sembuh, keluarga saya juga biar. Kamu membuat saya tersiksa berada di sini. Kenapa terus? Kamu membuat saya tersiksa berada di sini. Kalau setan masuk ke sini itu udah apes. Makanya dia merasa tersiksa. Ini kan tempat penyiksaan setan di sini. Kamu cerita dulu sebelum kamu dimusnahkan. Harusnya aku tidak ke sini katanya. Emang udah takdirnya ibu harus Jalannya kemari. Allah, saya di sini. Panglima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju bu, maju bu, maju bu, maju, Sri. maju ibu. Maju bu, ibu maju bu. Bukan mama. Ini siapa? Ini siapa? Hentikan Sri. Kau orang hebat. Tidak ada dari keluarga kita yang lemah. Leluhurnya. Salam. Iya. Iya. Kalau boleh tahu ini Salam dengan kembali. siapa? Dengarkan saya. Jangan menangis kau. Saya sedih kalau kayak gini. Saya nggak kuat. Dengarkan. Izinkan Seraya. saya berbicara. Duduk kalian. Dulu Pak, maju Pak. Maju Pak, berdua. Ada yang ingin saya sampaikan. Sampaikan. Iya. Terutama kau. Ingat, dengarkan. Kau tahu kau dari mana darahmu mengalir? Banten, Dari mana? Banten, Yang keras. Banten. Siapa kakekmu? Siapa? Soleh. Lupa. Kakekmu sendiri kau lupakan. Bagaimana kau tahu hatimu? Kau tahu orang tua itu sangat penting. Kita bisa belajar dari orang tua, baik dia buruk ataupun baik. Kau pun akan menjadi orang tua seperti saat ini. Lihat anak-anakmu. Jangan kau ikuti hatimu. Jangan biarkan mereka membara di hatimu. Iya, saya suka marah. Ingat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Benar bukan Panglima? Iya, benar. Kau tahu apa artinya? Buka pedomanmu. Kau mempunyai pedoman. Kau muslim bukan? Kau imamnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat menolong. Bagus. Al-Baqarah. Surat kedua ayat 45. Apa perlu saya sebutkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau, kutuntun ke tempat ini. Sejauh mana kakimu melangkah, kau tidak akan pernah selamat jika kau tidak mempunyai pedoman itu. Sabar,
Kau harus bersabar dari emosi jiwamu. Kau harus bisa mengendalikan itu. Sholat, anakku, itu adalah penolongmu. Sholat itu berat. Iya. Saya kalau mau sholat kayaknya berat banget. Ya, Kadang kalau sholat tapi akan mudah bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang beriman. Kau harus menjalankannya. Sudah cukup perjalanan kalian. Banyak kerugian yang akan kalian dapati. Jika kau tidak bisa mengendalikan ini semua, kuncinya ada di dalam hatimu. Ingat itu, Sri. Kau bimbing dia. Iya, Bu. Tugasmu sebagai pembimbing imam dan gunakan telingamu untuk mendengarkan perkataan yang baik darinya. Seandainya kau datang ke tempat yang tidak baik, celakalah kau. Uangmu habis. Kau hanya akan mendapatkan kesesatan. Ingat apa yang tadi saya ucapkan. sholat. Apalagi Jadikan sabar dan sholat menolongmu. wasta'inu Wasta'inu. bisobri wassalah. Kau teruskan ayatnya. Kau cari tahu supaya kau bisa belajar. Jangan disuapi, tapi kau belajar memasak apa yang harus kau makan agar kau tahu bagaimana caranya dan kau bisa mengulanginya kembali dan kau bisa mengajarkan kembali kepada orang lain. Ingat itu. Setan tadi mengatakan kau terluka tapi tidak berdarah. Itulah cara mereka melukaimu. Mereka pasti menghasut, mengadu domba. Kau tidak ingat sejak awal pun bangsa mereka itu senang mengadu domba. Dibisik-bisikkanlah saudaramu, temanmu agar mereka menjadi permusuhan. Karena tugas terberat rajanya mereka adalah memecah belahkan tali persaudaraan. Dan yang paling utama, memecah belahkan hubungan suami dan istri. Itu lebih hebat dibanding membunuh ribuan manusia. Apa salah mereka, Ki, sampai dijahatin? Manusia pasti punya salah. Terkadang mereka tidak sadar dengan perkataannya, dengan sikapnya. Tapi manusia juga terkadang bodoh. Kenapa selalu iri dengan saudaranya? Mengapa iri dengan temannya sendiri? Kenapa selalu iri dengan rumput tetangga? Karena lebih hijau menurut mereka. Kau harus mengerti dengan kondisimu. Jika kau tidak bisa mengenali dirimu, maka kau tidak bisa mengobati dirimu. Benar? Benar. Kau harus tahu. Kenali dulu penyakitmu. Jangan jadi gila kau. Seperti yang tadi. Targetnya Wanita mau dibuat gila ya? Jika kau ikuti itu bisa menjadi gila. Kau pergi kemana-mana. Bahkan kau pergi ke atas gunung pun sama saja. Jika kau tidak tahu jalan yang benar. Orang hidup itu punya tujuan. Jika tidak punya tujuan, maka dia tersesat. Nah, setiap perjalanan harus punya bekal. Bekali dulu perjalananmu dengan ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak cukup kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Kalau kau pintar cuma pintar saja, kau nanti berilmu yang tidak. Kau bisa sembuh, Sri. Amin. Ingat, lawan semuanya. Ya, anakku. Sri, tenangkan dirimu.
agar kalian selamat. Kami harus panggil apa tadi? Anda belum jawab. Anda siapanya, Mbak Busri? Nyai saja. Oh, Nyai. Oh, perempuan. Maaf ya tadi aku panggil Aki. Saya memang seperti laki-laki. Oh. Nyai. Saya pamit. Ya. Nyai ini dari keluarganya Busri, dari jalur ayah atau ibu? Saya kenal dia tahu. Oh iya. Nyai kenal Panglima di mana? Siapa yang tidak tahu? Pintu Seribu sangat dekat denganku. Oh, Nyai sering di sana. Kami masih satu keluarga. Ya, karena udah Banten ya. Saya pamit. Iya, Nyai. Wasta'inu bisobri wassalah. Astagfirullah bisobri wasolah. Jadikan sabar dan salat penolongmu. Begitu saja. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya seperti itu Mbak. Hakikatnya kehidupan ini yang bisa menjaga diri kita adalah diri kita sendiri, yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Itu adalah yang sebenarnya. Saya perantara, saya bantu dengan cara saya untuk menghancurkan, melumpuhkan makhluk-makhluk yang di badan. Tapi untuk selanjutnya Mbak sendiri yang harus memperisaikan diri, rajin zikir, sholatnya jangan ditinggal-tinggal. Orang yang masih sholat aja kadang masih bisa kena. Orang kadang-kadang yang zikir juga kadang-kadang masih bisa kena. Tapi nanti saya kasih amalan-amalan tertentu, doa-doa, ma'rifat yang sifatnya memagari. Dan itu terus disatuin di dalam darah. Jangan setan yang masuk ke badan kita, yang menyatu dalam darah kita. Yaitu ayat-ayat Allah lah yang kita satukan dalam darah kita, dalam diri kita, dalam tulang kita. Biar makhluk-makhluk ini nggak bisa menyusup dari pori-pori, ngendap di dalam darah, duduk di dalam tulang. Sabar dan sholat, yaitu sholat itu ya mencakup semua hal, zikir, mengamalkan ilmu yang bermanfaat gitu. Karena kalau kita berilmu insya Allah setan nggak akan bisa ganggu kita. Itu intinya itu. Beribadah tanpa ilmu ya ibarat debu-debu yang bertaburan, kosong. Kayak cerita zaman dulu, orang sholat nggak berilmu diganggu sama setan, orang tidur berilmu setan nggak berani dekat, padahal lagi tidur dulu. Ya udah kita lakukan terapi. Baik, Sobat Mata Langit, mediumisasi sudah kita lakukan. Bahkan tadi sempat leluhurnya datang memberikan nasihat dan juga seperti memberikan kekuatan ya. Ya. Kita sekarang akan melanjutkan dengan proses terapi terhadap ibu dan bapak. Ya. Yuk kita masuk ke dalam klinik. Sudah la ilaha illallah sambil zikir. Zikirnya terserah. Mau subhanallah boleh, Allah akbar. Apa kamu ayo? Allah. Allah. Ngapain kamu? Mau ngapain? Allah. Mau nyerang Panglima. Allah. Apa? Kenapa? Kenapa? Kamu ngapain sih di badan dia? Apa yang kamu lakukan? Jadi ada siapa aja di badannya? Siluman ular. Terus nenek-nenek. Terus perempuan gila. Lepas. Oh, orang suaminya yang megangin papa dong. Mau nyerang bapaknya, mau nyerang suaminya. Emang bisa. Emang bisa. Hatikan. Coba aja kalau bisa. Allah. Kau mati. Cekek mau dimati. Subhanallah. Ini setannya nih yang bekerja nih. Fangkala Oh, masih mau nyoba kamu? Biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul jal haq wa jahaqal batil. Allah.
Gimana nggak ribut kayak gini nih, suaminya mau dicetak sendiri. Kalau suaminya nggak sabar-sabar bisa ribut nih. Nggak sakit. Oh, masa sih nggak sakit? Katanya nggak sakit, Panglima. Ampun Panglima. Nyerah nggak semuanya? Iya. Aku nggak percaya sama kalian. Bohong kali ini. Bohong dia muslim. Oh iya. Allah Aja Akbar. Panglima. Habisin aja. Oh, mau keluarin jurus kali ini. Hidung aja sih. Dia baca mantra Panglima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan yafqahulu wa fi ajnihim waqran wa ja'alna katara baka fil qur'ani wahdahu wa la ala adbarihim nufura. Ampun Panglima. Ampun. Ya Allah, Akbar. Ya ampun. Keluar. Keluar badannya. Kamu pegang tangannya. Aku habis kesabaran. Jangan dipaksa dong. Aku malu. Ya ampun. Ih, kamu. Iya, tangan aku sakit. Alladzi wasfisu fi suduris minal jinnati wan nasi billahi qul a'udzu birabbinas malikin nas ilah min syarri waswasil khannas alladzi wasfisu fi suduris minal jinnati wan nas. Allah. Ini apa sih? Makan aja, makan telat. Tahu? Oh, gila ya. Itu obat itu. Gila banget sih. Allah. Masukkan lagi ke mulutnya. Ada. Pangkala bunyi mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Pangkala bunyi. Alladzi wasfisu fi suduris minal jinnati. Bagus. Pedas saya. Iya, pedas. Ben. Allah. Semuanya La haula wala quwwata illa billah. harus keluar. Iya. Keluar kalian semua. Oh iya. Udah selesai tugasmu. Kembali ke Iya, kemana ya aku ya? Di sini aja kok nggak di sini. Sini. bantuin Panglima. Jangan buat jahat lagi. Ah, di sini ya? Iya. Di sini kamu nggak akan diajar, nggak akan disiksa asal kamu tobat. Itu siapa itu? Mamang, kameramen. Di situ. Oh, yang di depan. Iya. Jabar. Ah, iya. Kenapa suka kamu dia? Iya dah, aku di situ dah sama dia. Gila, nenek-nenek gede banget. Suka sama Jabar ya? Iya, lucu. Lucu ya? Hitam. Iya. Cerit. Jelek. Ya udah kamu sana sama dia. Tapi kamu harus masuk Islam dulu. Mau ya baca 2 kalimat syahadat. Orang Ya, kamu sini tangannya. selamat kok. Ayo, cepetan tangannya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. pegang tangan Panglima. Baca. Ikutin. A'udzubillah Ayo tobat. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Yang kayak gini nih harus dijinakkan. Dia udah nurut sama kita, insya Allah dia nggak ganggu lagi gitu. Yang penting nggak ada efek di badan yang membuat sakit. Minum. Minum habisnya nggak? Bismillah. Enak kok ini habis. Jahit. Matanya lagi ke Panglima. Zikir ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkala bunyi.
Allah. Balik ada sana dulu sini. Ya, Sobat Mata Langit, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima yang nanti akan dipakai untuk memandikan pasien. Sekarang saya akan memandikan Ibu. Nanti selanjutnya Panglima yang akan memandikan Bapak. Jadi pasien nanti dimasukkan ke dalam gentong berisi air doa yang dicampur dengan air ini dan diguyur sambil dibaca-bacakan doa. Bapak Rianto dan Ibu Sri sudah melakukan proses terapi dan sudah melihat langsung mediumisasi. Apa yang dirasakan tadi saat di terapi? Berasa sesek napasnya, gemeteran. Pas terapi tadi sesak, terus gemeteran, sekarang lemas. Sekarang ya masih lemas, terus kepala juga masih agak pusing. Keliangan. Iya. Gak apa-apa itu efek terapi, kayak detox Karena kan gitu. ibarat kata ini kan udah kena hajar, babak belur, pasti begitu rasanya. Ntar kayak nggak bertulang, lemes, agak sedikit nggak enak badan. Jangan kaget karena bekas-bekas dudukan dia kita tarik, kita keluarkan dan pasti masih berasa gitu. Bekas-bekas daripada reaksi-reaksi makhluk itu. Yang terpenting makhluk itu sudah kita bisa taubatkan, kita bisa kendalikan, kita bisa ajak bernegosiasi. Karena tidak semua makhluk harus kita hancurkan dan musuhi. Selagi dia mau bertobat, ya kita giring dia ke jalan yang benar gitu. Kita giring dia ke arah yang memang bisa bermanfaat untuk makhluk itu sendiri dan kita juga dapat pahala gitu. Itu menurut saya seperti itu. Terus saat mediumisasi tadi Bu, apakah yang dirasakan Ibu terbukti gitu dengan omongan si mediator? Iya. Kan dia bilang dia suka buat Ibu panas, suka Iya. buat Ibu ribut sama Bapak. Iya. Semuanya terungkap jadinya. Yang saya rasakan selama ini. Dan memang ada arah ke sana ya, memang ada yang ganggu ya. Tapi Ibu kalau memang tahu orangnya Ibu ikhlas ya, maafin. Iya, maafkan. Saya mah orangnya nggak pernah cari musuh, maksudnya kan sama orang kayak gitu, masing-masing aja gitu. Nanti insya Allah ada balasannya sendiri dari Iya. Allah ya. Nah, kalau Bapak apa yang dirasakan Pak? Saat di terapi tadi apa? Yang mandi aja rada sesek dadanya dikit. Udah hanya sih, tapi ini alhamdulillah sih udah mendingan, udah mulai reda gitu. Udah gitu aja. Terus pas medium tadi apa yang dirasakan? Nggak ada rasa apa gitu, nggak ini sih. Tapi kan Bapak tadi dapat pesan dari leluhurnya untuk menjaga anak keturunanku. Gimana perasaan Bapak? Ya insya Allah sih saya jalanin. Tadi ada pesan yang bagus ya, mungkin itu bukan hanya buat Bapak dan Ibu tapi untuk kita semua, jadikanlah sabar dan sholat penolongmu gitu ya Bu. Iya. Terus tadi Ibu apa yang dirasakan begitu ada leluhur masuk kok Ibu langsung kayak nggak bisa nahan, langsung nangis gitu? Iya, jadi kayak teringat mama gitu. Saya selalu ingat mama saya, mama gitu. Emang mamanya udah nggak ada? Mama saya udah nggak ada. Tapi kayaknya masih dekat aja gitu. Kalau misalkan saya susah, saya sedih, suka dateng kayak gitu mama tuh. Makanya saya kemarin yang pas saya sakit itu saya minta ya Allah mah, ya Allah tolong mah, saya bilang gitu, temukan saya, jalanin saya sampai ke Panglima, saya bilang gitu. Tadi itu jin pendamping leluhur Ibu, ya mungkin juga yang mendampingi ibunya Ibu gitu ya. Terus harapannya apa setelah berobat ini? Ya semoga semuanya lepas dari yang jahat-jahat, biar keluarga kami damai, Amin. masih sehat itu.
Itu yang terpenting ya. Yang terpenting itu Iya. Pak, sehat aja. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini. Ya, keyakinan kepada Allah adalah berjalannya kembali ke jati diri kita. Dalam mengenal Allah harus mengenal diri kita. Untuk apa kita berjalan di atas muka bumi ini, kemana kita nanti akan pergi. Tidak boleh keluar dari jalur koridor yang sabar, sholat, zikir, tawakal, dan harus yakin gitu dengan apa yang kita kerjakan, bahwasanya itu ada manfaatnya buat diri kita terutama maupun buat orang lain. Persiapkan diri kita, persiapkan bekal kita dari semua gangguan-gangguan makhluk Tuhan yang berniat jahat kepada kita, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan semua hal itu, insya Allah kita pasti terhindar, dan insya Allah kita pasti bisa mengendalikan. Karena ini semua yang bisa mengendalikan adalah diri kita gitu. Yang penting udah dikasih tahu nanti doa apa yang harus dibaca, amalan apa yang harus dijalani. Nah, itu dilakoni, insya Allah kita akan terhindar. Karena orang yang tidak bisa diganggu syaitan itu adalah orang yang selalu mengamalkan ilmu yang bermanfaat, terutama bermanfaat buat diri sendiri, apalagi bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu sungguh luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya itu, ya jangan harap kita bisa aman dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak terlihat. Karena dia bisa memukul, tidak terlihat tapi berasa sakit, tidak berdarah tapi terlukai. Seperti itulah. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit, dan juga untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.